warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hukum bisnis dan sistem hukum di Indonesia. Apa itu hukum? Hukum meliputi yang pertama, aturan tentang tingkah laku masyarakat, yang kedua, dibuat oleh yang berwajib atau yang berwenang, yang ketiga, berisi perintah dan larangan, yang keempat, bersifat memaksa, yang kelima, terhadap pelanggaran ada sanksi yang tegas. Nah, timbul pertanyaan selanjutnya. Masyarakat itu apa? Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Selanjutnya, sistematika hukum. Hukum dapat digolongkan ke dalam hukum publik dan hukum privat. Yang pertama, hukum publik. Hukum publik meliputi, pertama, hukum tata negara, yaitu bentuk hukum yang mendefinisikan hukum antara berbagai lembaga di suatu negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kedua, hukum pajak, yaitu hukum yang bersifat publik dalam mengatur hubungan negara dan orang atau badan hukum yang wajib untuk membayar pajak. Ketiga, hukum pidana, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menetapkan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindakan pidana serta menentukan hukum apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Keempat, hukum administrasi negara atau disebut juga sebagai hukum tata pemerintahan, yaitu sebuah cabang dari ilmu hukum yang mempelajari mengenai tindakan-tindakan dalam menyelenggarakan sebuah negara. Yang kedua, hukum privat. Hukum privat meliputi, yang pertama, hukum sipil, yaitu hukum yang diilhami dari hukum Romawi dengan ciri ditulis dalam satu kumpulan, dimodifikasi dan tidak dibuat oleh hakim. Kedua, hukum dagang, yaitu ilmu yang mengatur hubungan antara suatu pihak dengan pihak lain yang berkaitan dengan unsur-unsur dagang, dan ini merupakan serangkaian norma yang timbul khusus dalam dunia usaha atau kegiatan usaha. Selanjutnya, sistematika hukum perdata. Hukum perdata terdiri ke dalam 4 kelompok, yaitu pertama, hukum perorangan atau disebut juga hukum pribadi. Hukum perorangan adalah semua kaidah hukum yang mengatur mengenai siapa saja yang dapat membawa hak dan kedudukannya dalam hukum. Hukum perorangan terdiri dari peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subjek hukum, kewenangan hukum, domisili, dan catatan sipil. Peraturan-peraturan tentang kecakapan untuk memiliki hak-hak dan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya itu. Hal-hal yang mempengaruhi kecakapan-kecakapan tersebut. Kedua, hukum keluarga merupakan semua kaidah hukum yang mengatur hubungan abadi antara dua orang yang berlainan jenis kelamin dan akibatnya. Dua, hukum keluarga terdiri dari perkawinan beserta hubungan dalam hukum harta, kekayaan antara suami atau istri, hubungan antara orang tua dan anak-anaknya, perkawinan, perwakilan, pengampunan. Yang ketiga, hukum harta kekayaan adalah semua kaidah hukum yang mengatur hak-hak yang didapatkan pada orang dalam hubungannya dengan orang lain yang mempunyai uang. Hukum harta kekayaan terdiri dari hak mutlak adalah hak-hak berlaku pada semua orang, hak perorangan adalah hak-hak yang hanya berlaku pada pihak tertentu. Keempat, hukum waris merupakan hukum yang mengatur mengenai benda dan kekayaan seseorang jika ia meninggal dunia. Selanjutnya, pergantian dan fungsi dari hukum bisnis. Apa itu hukum bisnis? Hukum bisnis merupakan keseluruhan dan peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian-perjanjian maupun perikatan-perikatan yang terjadi dalam praktik bisnis. Fungsi dari hukum bisnis yaitu sebagai informasi yang berguna bagi praktisi bisnis untuk memahami hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dalam praktik bisnis agar terwujud watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis yang berkeadilan, wajar, sehat, dan dinamis yang dijamin oleh kepastian hukum. Asas hukum bisnis yaitu aspek kontrak atau perjanjian itu sendiri dan aspek kebebasan berkontrak. Subjek hukum dan objek hukum.
Subjek hukum merupakan sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban yang memiliki kewenangan untuk bertindak. Yang menjadi subjek hukum yaitu manusia atau orang pribadi dan badan hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang bisa berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi pokok suatu hubungan hukum. Yang dilakukan oleh subjek hukum biasanya dinamakan benda atau hak yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh subjek hukum. Di dalam pasal 503 KUH Perdata, benda dapat berupa benda berwujud dan benda tidak berwujud. Dan di dalam pasal 504 KUH Perdata, benda dapat berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak. Apa saja sumber hukum? Sumber hukum terdiri dari yang pertama, undang-undang, yang kedua, kebiasaan, yang ketiga, jurisprudensi, yang keempat, traktat, dan kelima, perjanjian, keenam, doktrin. Nah, selanjutnya apa itu sistem hukum? Sistem hukum merupakan seperangkat lembaga prosedur dan aturan-aturan hukum yang berlaku. Sekilas tentang sistem hukum Indonesia. Menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional atau BPHN, sistem hukum Indonesia mempunyai unsur. Yang pertama, materi hukum, kedua, aparat hukum, yang ketiga, sarana dan prasarana, yang keempat, budaya hukum, yang kelima, pendidikan hukum. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.